Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya hadir untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah. Membentengi diri kita dan menyuburkan iman, takwa dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan meneguhkan iman dan takwa dalam diri kita hingga akhir hayat kelak. Salat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempersatukan kita dengan sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kalau Anda semasa hidup di dunia begitu peduli dengan kulit Anda agar nampak putih bersih, wajah Anda agar putih bersih, rambut Anda agar kemilau, selalu Anda perhatikan penampilan Anda, pakaian Anda, rambut Anda, terompah Anda, maka ketahuilah semua itu akan segera lebur ketika Anda mengunjungi kuburan. Ya, kalau Anda terus bergelut dengan kehidupan dunia, pekerjaan, jabatan, status, urusan fisik Anda, maka nyata Anda akan terlalaikan dari kehidupan akhirat. Tetapi setiap kali Anda datang ke kuburan, mengunjungi kuburan, apalagi kuburan orang yang Anda cintai, niscaya Anda akan terobsesi bahwa dia orang yang Anda cintai telah mendahului Anda. Orang yang Anda cintai telah mendahului Anda. Niscaya dalam diri Anda akan tumbuh kesadaran bahwa tidak akan lama lagi Anda akan berkunjung. Apalagi ketika Anda berkunjung ke kuburan, menziarahi kuburan, Anda mengatakan dengan lisan Anda, Assalamualaikum ahlad diyar. Semoga salam sejahtera selalu menghampiri kalian wahai para penghuni kuburan. Minal mu'minal muslimin, dari saudara-saudaraku sesama kaum yang beriman dan yang berserah diri kepada Allah dari kaum mukminin dan muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami pasti akan segera menyusul kalian. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku selalu mohon kepada Allah untuk diri dan juga teruntuk kalian semua, saudara-saudaraku penghuni kuburan, agar diselamatkan, dibebaskan dari sengsara dunia dan akhirat, dari siksa kuburan. Dikisahkan dalam banyak riwayat apa yang terjadi tentang kehidupan di dalam kubur. Ketika seorang itu telah meninggal dunia, digotong oleh para pengusungnya untuk dihantarkan ke kuburannya. Kalau jasad itu, kalau dia adalah orang yang mukmin, orang yang bertakwa, maka dia akan begitu girang, senang ketika meninggal dunia dan dihantarkan ke kuburan. Kenapa? Karena dia sadar, dia ingat, dan dia telah mendengar persaksian dari malaikat bahwa dia akan diantarkan, dia akan segera menikmati surga yang telah Allah janjikan. Sehingga sejak dia digotong oleh para pemandu menuju ke kuburannya, dia akan berkata, qaddimuni, segerakan aku untuk bisa tiba ke dalam kuburku, agar aku bisa segera merasakan nikmat surga di alam kubur. Tetapi ketika mayit itu adalah mayit yang fasik, yang kafir, yang bergelimang dalam dosa, berlumuran dengan maksiat dan kemunafikan, dia akan mengatakan, kemana kalian akan hantarkan aku? Kemana kalian akan bawa aku? Dia akan takut karena dia tahu dan telah mendengar hardikan malaikat sejak nyawa dia dicabut. Ketika nyawa dia dicabut oleh malakul maut, bahwa dia akan segera menikmati, merasakan siksa neraka yang akan menghampirinya di dalam kuburannya. Alhamdulillah.
Karena itu dahulu para sahabat, orang-orang soleh, ketika mereka berziarah ke kuburan, ketika mereka mengantarkan jenazah ke alam kuburnya, ke kuburannya untuk dikuburkan, mereka selalu merasakan auranya ke rasa khasyah, takut. Mereka selalu hanyut dalam visualisasi kehidupan akhirat. Misalnya suatu hari ketika Rasulullah SAW menyaksikan ada segerombolan sahabat yang berkumpul di kuburan. Alam majtama haula. Nabi bertanya, kenapa mereka berkumpul di tempat tersebut? Qila ala qabrin yahfirunahu. Mereka sedang menyiapkan kuburan, sedang menggali kuburan. Fa fazzi'a Rasulullah SAW. Fa badara baina yadi ashabi musri'an. Nabi SAW segera merasakan atau nampak dari raut wajahnya rasa takut, dan beliau segera bergegas menuju ke kuburan tersebut. Hatta intaha ilal qabr. Sampai beliau betul-betul tiba di hadapan lubang kubur yang sedang digali tersebut. Fajatha ala rukbatayh. Kemudian beliau duduk bertumpu dengan di atas lututnya. Fastaqbaltuhu baina yadayhi li'anzura madza yasna'. Ya, kemudian perawi, yaitu sahabat Abu Hurairah atau yang lainnya, mengatakan, aku segera memandangi wajah beliau untuk aku mengetahui apa yang beliau lakukan. Fabaka hatta ballat thara min dumu'i. Beliau menangis terseduh-seduh sampai tetesan air matanya itu membasahi tanah yang ada di depannya. Thumma aqbala alaina. Setelah beliau hanyut dalam tangisannya yang cukup lama, beliau menghadap kepada kami dan mengatakan, "Ai ikhwani, wahai sahabatku sekalian, limithli hadzal yaum fa'idu." Untuk menghadapi hari di mana kalian dihantarkan ke dalam lubang kuburan seperti ini, persiapkanlah diri kalian sejak dini. Bersiap-siaplah kalian sejak dini. Karena suatu hari kalian akan diantarkan ke tempat seperti ini. Ke tempat tidurmu yang tidak akan pernah bangkit lagi. Semoga apa yang disampaikan ini menggugah kesadaran kita, melunturkan kelalaian jiwa kita, dan menghapuskan kekakuan jiwa kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.